Ini waktunya berapa menit, guys? Waktu untuk diskusinya. Contohnya tadi 20 menit dari enggak. Bentar, ini aku lagi baca untuk pertanyaannya. Tapi yang udah baca belum ya? Kan nggak share screen buat isunya. Oke, ini kan pertanyaannya, ini kan Pak Bambang dan stempel yang tak kunjung turun. Jepang baru ingin mempercepat pelayanan surat keterangan domisili, tetapi usulannya ditolak oleh Pak Ramli. Nah, pertanyaannya itu sebentar. Nah, ini mungkin kita baca dulu aja ya, guys. Soalnya aku juga belum memahami. Udah tak share Mbak pertanyaannya Mbak. Ini Ini ada ada kayak apa namanya lokus terus isu apa gitu lah. Yang biasanya itu ini. Terus isu terus kemudian pemecahan terus deskripsi fakta dan data atau gimana kayak yang biasanya dijelaskan oleh Bu Yatna atau bagaimana itu nanti PPT-nya seperti itu Pak. saya nangkepnya kok langsung jawab pertanyaan ini aja ya. Maksudnya nggak usah perlu ada. Kalau seperti itu malah lebih simpel. Soalnya waktunya juga 20 menit kan. Ini mending dibagi aja. Ini kan ada 4. Kita itu kan ada berapa orang nih? 10, 11. Per, per pertanyaan itu yang jawab 2 orang. Langsung dibagi sesuai urutan absennya aja gimana? Boleh ditampilkan Ya, yang ini boleh. nggak? Apa namanya? Deskripsi sama pertanyaan. Hmm. Dan mungkin satu orang nanti jadi notulensi buat hasil jawaban diskusinya. Biar langsung ditaruh di format PPT. Langsung dijawab di chat bagaimana Mbak Sita? Boleh, jawab langsung di chat, nanti langsung di copy saja. Ya, gitu aja. Untuk pertanyaan pertama itu siapa yang menjawab? Terus saya yang pertanyaan pertama dan pertama berarti sama siapa? Ini berarti untuk dari absen ya. Yang saya Tidak dari absennya.
Monggo, monggo. Saya berarti ya kak ya. Itu. Ini Ngapain deh? jadi jawabnya di chat atau langsung PPT-nya kak? gimana Kak? Jawabnya Di langsung atau chat lewat aja. Ini chat? kan lewat chat Kak. Nah, ini kan nanti dibuat PPT. Buat Kalau PPT pakai Gamma AI atau gimana? oh, kalau misalkan di chat nanti ini masuknya ke semua orang kak, bukan Hmm? hanya di kelompok 4 aja. Oh, di ini aja. Grup kita. Mm-mm. Oh iya iya. Oke kak, jawab di grup ya. Kak, maaf mau konfirmasi berarti ini satu nomor dua orang ya kak ya? Satu pertanyaan dua orang sesuai urutan absennya. Oke. Untuk jawaban dikirim di mana nggak sih, Pak? Di saja Kak. Grup ya? Ini kalau pembagian dua, yang urutan 9, 10, 11 ikut yang mana, Mbak? Bentar, saya cari dulu. Nah, ini urutannya kan. Berarti Kak Nian sama Kak Oktavan itu nomor satu, Kak Riza sama Kak Robi itu nomor dua, saya sama Salma nomor tiga, Mas Suhan sama Mas Syarif nomor empat. Berarti sisa ya. Atau sisanya itu nanti bantuin buat PPT-nya gimana? Aku ini Mbak sudah jawab pertanyaan nomor 4 di grup. Berarti cepet-cepetan aja, wes. Iya, nomor 4 sudah aku jawab, Mbak. Aku kira Cepetan aja. urutan terakhir ngajain yang nomor 4.
Boleh minta tolong ada yang ketikin pertanyaannya di chat nggak? Nanti saya copy. Ini saya bantu buat PPT-nya. Oke, tak ketik. Ini boleh minta tolong buat isunya diketikin nggak? Yang Pak Bambang dan stempel yang tak kunjung turun itu. Buat Mas Sulhanuddin atau siapa boleh minta tolong. Aku aja Mbak, aku tak ketikin. Oke, oke. Guys, itu salah satu ada yang respon Pak Mulis dong di grup. Soalnya ini bapaknya nge-WA aku katanya kok nggak ada yang respon gitu. Ya Mbak, sebentar tak bisa respon Makmu. Nah, yang free tolong respon dulu. Bapaknya bilang kok nggak ada yang respon sama sekali, nggak butuh apa gitu infonya.
Bapak dan Ibu sudah kembali nggih di main room. Oke, baik Bapak dan Ibu, monggo silahkan ya nanti biar semua kelompok menyampaikan hasil nggih nanti teknisnya kelompok satu nanti bisa menyampaikan untuk jawaban nomor satu dan nanti kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat boleh menambahkan jika jawaban dari kelompok satu berbeda dengan jenengan atau jenengan mau menambahkan dari yang di kelompok satu. Kemudian nanti sama untuk pertanyaan kedua nanti silahkan dari kelompok dua yang menyampaikan. Begitu juga nanti di kelompok selain kelompok-kelompok dua ya, berarti kelompok tiga, kelompok empat, dan kelompok satu. Jika jawabannya berbeda, nanti bisa menambahkan untuk penguatan kegiatan diskusi ini. Karena nanti ini tujuannya, ya, sebenarnya tujuan diskusi ini nantinya akan Bapak dan Ibu terapkan ya pada saat Bapak dan Ibu menyusun rancangan aktualisasi terutama pada matriks yang mengaitkan kegiatan dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Nggih, monggo silakan dari kelompok satu bisa disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ratna atas kesempatannya kepada kelompok satu. Sebelumnya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Ya, silakan. Untuk yang nomor satu akan dibacakan oleh Mas Aji. Ibu izin mempresentasikan pada pertanyaan yang pertama, itu tentang apa yang membedakan sikap Pak Bambang dari pejabat lainnya. Yang mana perbedaan sikap Pak Bambang dengan pejabat lainnya terletak pada orientasi kerjanya. Pak Bambang sebagai ASN muda memiliki semangat perubahan, berusaha menghadirkan inovasi dan ingin memberikan pelayanan yang lebih cepat. Sementara itu, pejabat lain seperti Pak Ramli justru cenderung mempertahankan kebiasaan yang lama, tetap birokratis dan enggan melakukan pembaruan. Jadi kalau bisa kita simpulkan, Pak Bambang di sini berorientasi pada pelayanan prima dan efisiensi, akan tetapi Pak Ramli lebih berorientasi pada zona nyaman yang dahulu dan status quo, yaitu keadaan yang sudah ada sejak lama. Inilah yang menjadi titik perbedaan antara ASN yang berperan sebagai agen perubahan dengan ASN yang hanya sekedar menjalankan rutinitas. Mungkin sekian Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Ada apa namanya? Ada pandangan lain dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 selain yang sudah disampaikan oleh kelompok satu. Monggo silahkan. Di sini berarti kata kuncinya bahwa di kelompok satu ini menyatakan bahwa Pak Bambang ini menunjukkan kepedulian gitu ya. Kepedulian, kemudian juga dari kepedulian tersebut, kemudian beliau mencari solusinya. Kemudian pejabat yang lama ya, pejabat lainnya atau Pak Ramli gitu ya, ini adalah ya tadi sudah terlalu nyaman, sudah terlalu eh, ya sudah, pokoknya itu saja. Monggo silakan ada eh, pandangan dari sisi lain dari kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4 dipersilahkan. Monggo tinggal membandingkan aja dari yang jenengan punya, nggih. Monggo dari kelompok 2, dari kelompok 3 dan dari kelompok 4. Mungkin tambahan sedikit Bu dari kelompok 3 Nggih, monggo tambahkan Pak silakan. Bambang memiliki inovasi, melakukan solusi yang inovatif gitu karena digitalisasi sistem antrian elektronik ini bukan stagnan di situ gitu nggih. Dan tambahkan inovasi gitu. Kalau dari Oke, kelompok kami. oke, menambahkan inovasi ya, berarti memunculkan inovasi. Oke, Memunculkan baik inovasi. nggih,
dari kelompok 4 dan kelompok 2 ada highlight yang berbeda untuk ke soal yang nomor 1. Silahkan. Silahkan Bapak dan Ibu. Kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 1. Kelompok 2. Gimana? Sama? Jawabannya samakah? Halo. Garis besarnya sama, Ibu. Bu. Oke. Oke, kalau sama berarti kita lanjut ke kelompok 2. Silakan langsung diarahkan di pertanyaan nomor 2. Silakan untuk kelompok 1 bisa di stop share dulu. Mohon izin share screen, Ibu. Ye. Monggo silahkan. Siapa yang mau memaparkan ini? Ya, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai yang dimiliki oleh Pak Bambang, nilai-nilai berakhlak yang kami temukan ada adaptif, berorientasi pelayanan, kompeten, dan akuntabel. Adaptif di sini karena Pak Bambang mau menyesuaikan layanan dengan perkembangan digital, karena melihat bahwa eh, kebiasaan lama yang sudah dilaksanakan itu ternyata tidak efektif. Kemudian dengan adanya inovasi yang tadi sudah dijelaskan, adanya inovasi dari Pak Bambang, maka itu sesuai dengan perkembangan digital sekarang. Kemudian berorientasi pelayanan. Meskipun CPNS baru, Pak Bambang berniat memperbaiki layanan demi kepentingan masyarakat. Jadi, walaupun jadi orang baru di tempat yang baru, Pak Bambang memiliki inisiatif, memiliki panggilan jiwa untuk memperbaiki pelayanan tersebut. Kemudian ada kompeten menggunakan kemampuan dan ide untuk meningkatkan pelayanan. Seperti tadi dijelaskan, Pak Bambang memiliki ide. Ide tersebut hasil dari pemikiran dan mungkin beberapa skill atau mungkin kemampuan yang dimiliki oleh Pak Bambang, yaitu kompeten. Kompeten itu adanya skill, adanya kemampuan, seperti itu. Kemudian yang terakhir akuntabel. Akuntabel peduli pada kualitas dan ketepatan waktu pelayanan publik. Jadi ketika mungkin tadi ide Pak Bambang itu diterima oleh Pak Ramli, maka kualitas dan ketepatan waktu pelayanan publik itu akan lebih meningkat seperti itu. Sekian dari kelompok 2, mungkin dari kelompok lain ada tambahan. Ya, ini biar aja, Bu. Oke, silakan. Apakah ada nilai berakhlak itu ada berapa sih, Bapak dan Ibu? Ada 7. Ada 7 ya. Ada apa saja? Berorientasi pelayanan. Kemudian apa lagi? Akuntabel, Akuntabel, kompeten, Mhm. harmonis, harmonis, Mhm. loyal, adaptif, adaptif, kolaboratif. kolaboratif. Oke, ini yang dimunculkan dari kelompok 2 ini adalah 4 nilai dari ASN berakhlak. Apakah ada tambahan dari kelompok lain atau hanya 4 ini? Monggo silahkan. Berarti ini di sini yang belum muncul adalah di mana? Loyal sama kolaboratif. Oh, 3 Aduh, ding. Loy, loyal, kolaboratif, sama loyal, harmonis. kolaboratif, dan harmonis ya. Nah, ada nggak dari kelompok 1, 3, atau 4 yang menuliskan nilai ASN berakhlaknya adalah di yang belum dituliskan di kelompok 2? Kelompok 3 ada Oke, kelompok 3 apa Pak tambahannya? loyal, Bu. Oke, penjelasannya apa Pak? Menjaga nama baik instansi dengan mendorong pelayanan yang prima. Menjaga Oke, nama baik instansi, Bu. oke, menjaga nama baik instansi. Oke, bisa ditambahkan ya.
Oke, dari kelompok yang lain, kelompok 4 atau kelompok 1, silahkan bisa merespon. Dari kelompok satu ada Bu, Nggih, yaitu di kolaboratif, nggih. di mana Pak Bambang ini menawarkan gagasan yang bisa memudahkan kerja tim dan organisasi, meskipun pada akhirnya ditolak, akan tetapi sudah memiliki inisiatif untuk mengajukan ide tersebut dan mengajak rekan lain untuk menggunakannya gitu, Bu. Oke, baik. Jadi nanti ya implementasinya ini Bapak dan Ibu nanti pada saat panjenengan menyusun pada metrik kegiatan, upayakan nanti Bapak dan Ibu menerapkan seluruh nilai ASN berakhlak. Oke, semakin Bapak dan Ibu itu mampu mengidentifikasi ya nilai-nilai ASN berakhlak yang bisa panjenengan terapkan itu akan menjadi lebih baik. Artinya, bisa saja di dalam 5 kegiatan itu nanti berorientasi pelayanannya itu muncul pada misalnya kegiatan 1, kegiatan 3, kegiatan 4 berulang tidak apa-apa. Nah, kemudian nanti ketika Bapak dan Ibu menuliskan di dalam matriksnya, nggih, nanti Bapak dan Ibu tuliskan misalnya saya pada saat atau misalnya saya melakukan komunikasi, koordinasi dengan rekan sejawat dengan apa itu kan, maka di situ memunculkan nilai ASN kolaboratif. Oke ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Bukan tak? Boleh. Oke, silakan. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga, di mana pertanyaannya itu apa resiko dan peluang yang bisa muncul jika ia bersikeras melakukan inovasi? Untuk resikonya, yaitu yang pertama bisa terjadi penolakan dari rekan kerja, di mana usulannya ini bisa ditolak mentah-mentah oleh rekan kerja senior yang merasa nyaman dengan cara yang lama. Kemudian, resiko yang kedua, kemungkinan gagal dalam implementasi. Kemudian yang ketiga, serta menimbulkan resistensi birokrasi. Kemudian untuk peluangnya, di mana hal ini meningkatkan efisiensi kerja. Nah, digitalisasi ini bisa memotong birokrasi yang panjang, kemudian mengurangi waktu tunggu, dan juga menghemat energi bagi masyarakat maupun staf. Kemudian menciptakan budaya kerja yang modern, serta meningkatkan citra instansi di mata masyarakat. Oke, baik. Dari kelompok 4, kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada yang berbeda untuk resiko dan peluangnya? Silahkan. Oke, Bu Herdiani silahkan. Ada Ibu. Izin Ibu, untuk Oke. yang poin resiko kelompok 2 itu ada tambahan mengalami isolasi sosial di lingkungan kerja karena akibat dari konflik internal dan kesan Pak Bambang yang ibaratnya sok pintar gitu, Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk peluangnya sama, Bu. Peluangnya yang bisa jadi tambahan itu ini Bu, membuka ruang kolaborasi lintas generasi. Ya, jadi memang biar tadi ya tidak terjadi konflik dan seterusnya ya mungkin bisa juga secara apa ya perlahan gitu ya. Perlahan biar tidak terlalu frontal gitu ya. Oke. Baik, terima kasih nggih untuk kelompok 3. Satu lagi ya paparan dari kelompok 4. Monggo bisa di stop share. Lanjut ke kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan nomor 4, Waalaikumsalam apa warahmatullahi solusi wabarakatuh. moderat yang bisa ditempuh Pak Bambang agar tidak bentrok budaya? Solusi yang dapat ditempuh, yang pertama komunikasi yang efektif. Pak Bambang dapat melakukan komunikasi yang efektif dengan timnya untuk memahami kekhawatiran dan kebutuhan mereka terkait budaya kerja baru. Kemudian pengembangan budaya kerja yang inklusif. Pak Bambang dapat mengembangkan budaya kerja yang inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi semua tim. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Pak Bambang dalam hal ini memberikan pelatihan dan pengembangan kepada timnya untuk membantu mereka memahami dan mengadaptasi budaya kerja baru. Terus, penghargaan dan pengakuan. Pak Bambang dapat memberikan penghargaan dan pengakuan kepada anggota tim yang telah berhasil mengadaptasi budaya kerja baru dan memberikan kontribusi positif. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Pak Bambang dapat melakukan evaluasi terhadap implementasi budaya kerja baru dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa budaya kerja baru dapat diterima dan efektif. Dengan menerapkan solusi tersebut, Pak Bambang dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, produktif, serta meningkatkan kemampuan timnya untuk mengadaptasi budaya kerja baru. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 4, nggih. Jadi ya ini karena di BDK sudah terdengar adzan, nggih. Jadi Bapak dan Ibu ya harapannya ini tadi ya supaya apa namanya nanti tidak terjadi konflik tadi apa yang disampaikan Bu Hildiani, maka nanti Bapak dan Ibu di instansi Bapak dan Ibu masing-masing ini juga perlu membuat sebuah solusi itu adalah solusi yang moderat. Pak bisa di stop share dulu. Ya, maka Bapak dan Ibu kembali lagi studi kasus ini ya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu di instansi Bapak dan Ibu masing-masing akan mengalami hal yang sama ya, termasuk saat ini misalnya Bapak dan Ibu akan melaksanakan aktualisasi Bapak dan Ibu. Pasti nanti tidak semua ya, tidak seperti yang jenengan bayangkan. Kayaknya ini itu idenya itu sudah bagus, didukung oleh mentor dan seterusnya, tetapi bisa jadi nanti pada saat jenengan melaksanakan di satker Bapak dan Ibu masing-masing, Bapak dan Ibu akan berada pada posisi ya tidak diterima oleh orang. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Jadi yang namanya sebuah inovasi, nih, yang namanya sebuah inovasi, saya jadi ingat pernah dapat materi tentang inovasi pendidikan. Ketika ada inovasi itu memang respon orang itu beragam. Ada yang responnya langsung mau menerima, ada yang responnya menolak dulu, tetapi dia akhirnya menolak, tapi sebenarnya juga penasaran. Dan ada yang betul-betul dia menolak langsung seperti Pak Ramli ini. Tetapi yakin Bapak dan Ibu jangan terus menjadi kendor ya dengan sikap kepedulian dengan lingkungan kerja Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika menemui sesuatu yang kurang beres di satuan kerja Bapak dan Ibu semuanya, monggo silahkan Bapak dan Ibu munculkan solusi-solusi yang itu merupakan solusi yang moderat. Ini kembali kepada panjenengan. Panjenengan ini adalah seorang ASN dan kita ini nanti karena sesuai dengan tadi ya yang di awal saya sampaikan, Bapak dan Ibu semuanya bisa menjadi agen perubahan. Maka ayo mari kita bareng-bareng ya kita wujudkan diri kita bisa menjadi ASN pembawa perubahan dan jangan hanya menjadi pewaris rutinitas. Ya sudah adanya itu ya itu saja gitu, tidak ya. Mari kita bareng-bareng dan wujudkan mimpi kita bersama ya melalui apa nanti Bapak dan Ibu melalui rancangan aktualisasi yang akan Bapak dan Ibu buat. Ya, mulai nanti siang Bapak dan Ibu sudah masuk di agenda keempat, ya Bapak dan Ibu sudah dengan masing-masing coachnya. Monggo nanti Bapak dan Ibu bisa secara intens, karena 10 orang, nanti Bapak dan Ibu bisa secara intens untuk melakukan konsultasi dengan para coach ya, supaya apa yang Bapak dan Ibu inisiasi, yang Bapak Ibu idekan itu memang betul-betul memberikan dampak positif ya, bagi instansi Bapak dan Ibu. Dan satu pesan kami, jangan hanya berhenti kegiatan ini, kegiatan kebaikan yang panjenengan lakukan
berhenti pada besok saat seminar laporan aktualisasi, tetapi Bapak dan Ibu tetap harus melakukannya terus-menerus sehingga yang namanya nilai-nilai ASN berakhlak ini menjadi karakter bagi Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, karena ini sudah jam 11.40 dan di BDK ini sudah masuk azan duhur ya, untuk kegiatan agenda ketiga ya, kegiatan sinkronus agenda ketiga, saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Terima bilai kasih. taufik nggih, bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak, Bu Terima Ratna. kasih Ibu. Matur suwun Bu Ratna. Oke, Terima kasih sama-sama. banyak Ibu. Sehat selalu. Matur nuwun, Bu. Amin.